IKO sendiri sebagai mahasiswa merupakan keluarga bagi kami. Tempat kejadian kecelakaan berdasarkan dari CCTV. Ada foto ya Bu? Ada foto almarhum ketika sebelum dimakamkan. Secara visual memang ada luka di bibir. Kemudian ada juga beberapa lebam yang lain akan mengawal perkara ini sampai tuntas. Karena tidak boleh ada darah setetes pun dari seseorang ketika dia mau menyuarakan keadilan. Halo pemirsa Tribun, berjumpa lagi dengan saya, reporter Tribun Jateng, Iwan Arifianto. Saat ini kita di segmen Saksi Kata, sebuah segmen untuk menguak cerita di balik suatu peristiwa. Nah, saat ini saya bersama dengan Mas Adi Putra Caesar, Ketua Bidang Pusat Bantuan Hukum Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Beliau sudah di samping saya untuk kita berbincang-bincang pada sore hari ini. Selamat sore, Mas. Selamat Cesar. sore, Mas. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah sehat, baik. Cuman kurang tidur, Mas. Ya, Mas. Siap. Nggak apa-apa, Mas. Penting inilah ya kita dalam pertemuan ini pengen ini, Mas, bercerita atau mengungkap suatu cerita kepada pemirsa Tribuners terkait kematian seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, almarhum Iko Julian Iko Julian Junior. Kita revisi Iko Julian Junior, salah satu mahasiswa UNES angkatan tahun 2024 yang saat ini kematiannya masih diliputi kejanggalan. Nah, dengan Mas Caesar ini kita ingin berbincang lebih jauh apa sebenarnya peristiwa peristiwa kecelakaan yang disebut-sebut oleh polisi yang menimpa yang berkaitan dengan kematian almarhum Iko ini. Nah, Mas, ini juga ya kita disclaimer dulu. Kita dalam segmen Saksi Kata sebenarnya kita ingin ngobrol dengan orang yang terdekat atau saksi yang terdekat, yakni keluarga. Namun karena kondisi keluarga saat ini sedang berkabung, kita berbincang atau berbicara dengan ini Mas ya, PBH FH UNES. Nah, ini sudah dikuasai hukumannya, Mas ya, biar pemirsa Tribun tahu. Iya, terima kasih Mas Iwan. Alhamdulillah dari pihak keluarga memang beberapa komunikasi kita kemarin kondisi keluarga kan memang masih diliputi rasa duka. Dari situ kemudian keluarga menyampaikan kepada kami bahwa keluarga ingin diberikan ruang agar bisa mengembalikan semangat dan berdamai dengan keadaan yang menimpa dari keluarga atas kematian dari almarhum Iko. Seperti itu. Jadi dari keluarga sudah menyerahkan kepada kami untuk mewakili. Karena kondisinya memang tidak dimungkinkan karena banyak media, Mas ya. Ya, betul. Jadi dipasrahkan kepada kami seperti itu. Oke, siap. Begitu ya pemirsa Tribuners, berarti kita sebenarnya berbincang dengan Mas Caesar itu bagian dari perwakilan keluarga. Oke, kita langsung masuk nih untuk menguak cerita di balik suatu peristiwa yang menimpa almarhum Iko. Mas Caesar, kalau boleh tahu Mas, itu kronologi awal kejadian kematian Iko yang diterima oleh teman-teman alumni itu seperti apa sih, Mas? Oke, saya jawab Mas ya. Kita akan jelaskan dari awal. Jadi saya selaku ketua PBHIK alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, kita memang melihat dinamika di bulan Agustus kemarin itu cukup ramai ya Mas ya, di lapangan, banyak aksi juga yang turun ke jalan, baik itu dari aliansi mahasiswa juga dari aliansi yang lain. Kemudian dari situ kami para alumni yang tergabung dalam IK alumni Fakultas Hukum UNES memang ada divisi-divisi khusus. Salah satunya adalah divisi di Pusat Bantuan Hukum Alumni di Fakultas Hukum UNES. Melihat dinamika yang tadi saya sampaikan di awal, kemudian kami PBH IK alumni Fakultas Hukum UNES, kemudian kita merapatkan barisan, kita mencoba memberikan gerakan melalui layanan yang kami
sebut layanan aduan. Untuk siapa? Untuk peserta aksi di tanggal 30 akhir bulan Agustus kemarin. Ya. Kemudian ketika kami sudah sepakat di satu tim itu, kemudian kita membuat gerakan yang tadi saya sampaikan. Kita membuat flyer yang mana di flyer tersebut ada kontak person dari perwakilan kami. Dari situ kita komunikasikan kepada rekan-rekan mahasiswa, khususnya di UNES, dan kita sebarluaskan di beberapa daerah di Jawa Tengah khususnya. Dari sharing flyer atau aksi layanan aduan kami itu, ada sekitar 11 orang awalnya, 11 orang mahasiswa yang terdaftar atau yang termasuk dari mahasiswa di UNES sendiri. Dari situ 11 mahasiswa masuk aduan ke kami, Mas. Kemudian dari situ kita komunikasikan, ada data yang masuk, kita juga meminta kepada para pengadu untuk memberikan identitas dan kronologinya. Kronologi kejadian beserta bukti-bukti, kalau ada foto dilampirkan foto, kalau ada bukti video dilampirkan video. Kemudian dari situ masuk 11, kita buatkan kuasa, akhirnya kita tim bergerak ke Polda dengan tujuan untuk memberikan bantuan hukum atas peserta aksi yang mana diduga mendapatkan tindakan dari aparat atau pengamanan dari aparat, dalam arti penangkapan. Ya. Kemudian alhamdulillah kita berkoordinasi dengan kampus juga, dan 11 orang yang masuk aduan ke kami alhamdulillah sudah bebas lepas semuanya. Alhamdulillah juga kita cek tidak ada luka di situ, dan hanya sedikit shock, Mas, ya, karena mungkin baru pertama ada penanganan atau penahanan dari pihak kepolisian. Kemudian dari situ hari berikutnya kami mendapatkan beberapa aduan, beberapa juga laporan juga, dan kita kaget karena ada satu rekan kita yang meninggal, yang bernama almarhum Iko Julian Junior. Dari situ kemudian kami berusaha merangkum, Mas. Kita merangkum sebagaimana mestinya ketika kita mendapatkan laporan, kita mengumpulkan beberapa data. Baik itu data yang beredar di media sosial, dan juga laporan-laporan dari rekan-rekan alumni dan rekan-rekan dari mahasiswa. Dari situ kemudian kami susun, kronologisnya. Kemudian karena ada beberapa versi, Mas, ya, ada beberapa versi yang itu beredar di sosial media, ya. Ada yang katanya meninggal karena kecelakaan, ada juga yang katanya meninggal karena ada dugaan tindakan kekerasan. Dari situ kemudian kita mencoba masuk, Mas. Kita mencoba masuk untuk memberikan bantuan, karena Iko sendiri sebagai mahasiswa merupakan keluarga bagi kami. Karena memang doktrin yang diberikan kampus ketika kita sudah lulus, solidaritas kita masih harus ada. Dari situ kemudian kita turun, Mas. Kita turun, kita gelar perkara dengan data yang ada, kita himpun, kemudian kita coba investigasi. Kita cari tahu apa kebenarannya, kita cari tahu fakta yang sesungguhnya yang seperti apa. Pada saat itu memang dari pihak kepolisian belum mengeluarkan statement, Mas, ya, terkait dengan kronologis kematian dari itu. Kemudian kita memang mendapatkan atau ada beberapa rekan yang mengirimkan terkait dengan bukti-bukti tadi, termasuk terkait dengan surat tanda penerimaan atau STP, yang di situ menerangkan adanya kronologis ya sedikit ya, terkait dengan sebab musabab almarhum meninggal, salah satunya kecelakaan. Itu kronologis awalnya seperti itu, Mas. Tadi sudah disinggung ya oleh Mas Cesar ini soal kronologi awal almarhum Iko Julian Junior ini mengalami kecelakaan. Nah, ini kan Polda kemarin, yakni Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kapitumas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, menyebut kecelakaan tidak terjadi di Jalan Dr. Cipto yang tercantum dalam STP yang terbit pada tanggal 31 Agustus hari Minggu tahun 2025. Namun dia merevisi kemarin pada hari Selasa tanggal 2 September
bahwa kecelakaan itu ternyata di jalan veteran. Nah, ada perbedaan versi ini, pemirsa Tribun. Nah, kalau dari tanggapan sebagai kuasa hukum dari keluarga seperti apa, Mas? Oke, jadi sebelum saya jawab, Ya. saya tekankan lagi bahwa kehadiran kami di sini untuk mencoba membantu agar tidak bergulirnya bola panas, karena situasi sedang seperti ini. Kemudian kita mencoba membantu juga agar perkara yang masih abu-abu atau dalam istilah hukumnya obskur, Mas ya, menjadi terang benderang. Betul. Kemudian yang disampaikan terkait dengan pertanyaan Mas Iwan, itu memang kami juga mengikuti terkait dengan statement dari Kabitumas Polda menginformasikan bahwa lokasi kecelakaan memang kami juga ketahui dan kami baca di jalan veteran. Kemudian ketika kita cocokkan dengan STP yang kita dapatkan, itu memang menyebutkan di Jalan Dr. Cipto. Dari situ memang kita kok ada dua versi. Nah, ini memang menurut kami wajar dan lumrah, Mas. Wajar dan lumrah untuk kita kemudian menduga-duga mana sih lokasi terjadinya kecelakaan itu. Terkait dengan hasil penyelidikan atau hasil penyidikan yang disampaikan oleh Kabitumas Polda Jawa Tengah, kami menghormati karena dari Humas Polda juga menginformasikan masih dalam proses penyelidikan atau penyidikan secara mendalam lagi. Kami tunggu itu. Kemudian terkait dengan perbedaan, kami juga hormati, kami juga tunggu juga hasil dari penyelidikan dan penyidikan yang lebih dalam itu. Kami juga berharap, kami cuma berharap maksudnya, ketika nanti hasil penyelidikan atau penyidikan itu juga berdasarkan dari saksi dan dari bukti. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa minimal ada 2 orang saksi dan 2 orang bukti itu ya, Mas ya, untuk membuat yakin ada suatu kejadian yang dialami oleh almarhum tersebut. Dari situ kami berharap agar nanti dari bidang apa yang menangani dari penyidiknya juga memberikan informasi terkait dengan perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan berdasarkan yang tadi saya sampaikan, saksi dan bukti, dan kami tunggu itu. Kami tunggu. Secara logis sebenarnya kalau kita lihat di Semarang, Mas ya, Semarang kalau di beberapa jalan kita cermati memang ada titik-titik CCTV di situ. Mungkin kami berharap juga nanti dari kepolisian juga bisa mengambil lokasi-lokasi tempat kejadian kecelakaan berdasarkan dari CCTV itu, agar nanti pun juga yang tadi saya sampaikan di awal, agar perkara ini terang benderang, kemudian beberapa aliansi masyarakat dan masyarakat juga tidak menduga-duga, terutama dari kami juga tidak menduga-duga. Dan wajar ketika ada perbedaan seperti ini, kemudian kita mencari bukti-bukti yang lain, kita juga dari PPH juga mencoba investigasi seperti itu. Kemudian hal janggal lagi pemirsa Tribuners adalah ini ya, dari keterangan ini ya, PPH IK UNES itu menemukan fakta ya di lapangan bahwa korban itu diantarkan pukul 11 ya. Kemudian dari Polda Jateng lagi-lagi membantah hal itu. Mereka mengatakan bahwa Iko Julian Junior diantarkan ke rumah sakit terdekat, yakni Rumah Sakit Umum Provinsi Jawa Tengah, RSUP Karyadi Semarang, pada pukul 03.10 atau 5 menit setelah kecelakaan. Nah, ini kan ada perbedaan rentang waktu yang cukup ini ya, Mas, signifikan ya, hampir 10 jaman. Nah, ini kalau dari PBH IK UNES seperti apa, Mas, tanggapannya? Ya, kembali kami sampaikan bahwa adanya perbedaan informasi, Mas, informasi yang kami terima dan kami himpun dalam aduan yang kami buka, kemudian kami coba komparasikan dengan hasil penyelidikan atau penyidikan dari pihak Polda Jawa Tengah. Kami sekali lagi kami tekankan bahwa kami juga berharap bahwa hasil yang mendalam yang disampaikan oleh Kabitumas Polda itu juga
disampaikan berdasarkan saksi dan bukti. Oke. Karena pun kami juga dari tim kami juga sedang melakukan investigasi juga terkait dengan adanya perbedaan hasil penyelidikan atau penyidikan dari Polda dengan hasil informasi aduan yang kami terima. Jadi kami juga membantu membuat terang benderang perkara ini. Itu tanggapan dari kami seperti itu terkait dengan perbedaan rentang waktunya, Mas. Oke, berarti saat ini tim PBHIK UNES juga lagi berusaha untuk ini Mas ya, merekonstruksi kejadian peristiwa ini juga ya? Betul. Kami dengan tim sedang melakukan itu. Tentunya juga dengan komitmen kami bahwa almarhum ini kan juga keluarga kami. Aksi solidaritas dari kami, dari IKA Alumni khususnya dari PBH, kami berkomitmen juga mengawal perkara ini sampai selesai seperti itu. Nah, ini juga pemirsa Tribuners, kecelakaan ini yang ini ya akhirnya merenggut nyawa seorang mahasiswa yang dikenal berprestasi ya, almarhum Eko Julian Junior ini, itu juga dibawa oleh mobil Brimob. Nah, ini kan juga menjadi pertanyaan ya, karena biasanya kejadian atau peristiwa kecelakaan di Kota Semarang dibawa oleh mobil ambulan, kemudian alat-alat bukti seperti tas, kemudian motor itu juga biasanya dibawa ke Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang. Tapi kenapa ini dibawa oleh mobil Brimob? Ini juga menjadi pertanyaan keluarga. Nah, kalau dari tim hukum seperti apa Mas memandang kejadian itu? Ya, dari beberapa informasi yang kami terima dari aduan itu, yang senada dengan keterangan dari Kabid Humas sama ya, dari yang mengantar almarhum pada saat itu menggunakan mobil Brimob. Berarti memang sama keterangan yang atau informasi yang kami dapatkan. Terkait dengan alasan-alasan kenapa kok diantar oleh mobil Brimob, itu juga kami sedang investigasi juga. Kita juga menduga-duga mungkin saja di lapangan juga saat itu mobil Brimob sedang patroli, bisa juga seperti itu, Mas. Nah, cuman kembali lagi bahwa Kota Semarangnya kota yang besar. Kota yang menurut kami lebih maju dari kota-kota yang lain di Jawa Tengah. Dengan asumsi seperti itu, kita sedikit bisa menyimpulkan bahwa terkait dengan CCTV yang tadi saya sampaikan, sebetulnya tidak membutuhkan atau tidak membutuhkan hal yang sulit ya. Untuk membuktikan terkait hal-hal dugaan-dugaan laporan yang kami terima dari aduan itu ya Mas ya. Karena CCTV ini kan yang tadi saya sampaikan, Semarang kota besar, titik-titik letak CCTV itu pasti lebih banyak dari kota-kota lain. Seperti itu Mas. Semoga saja tidak mati CCTV. Gitu ya pemirsa Tribuners ya. Sama ini Mas Caesar, soal luka lebam. Ini kan sudah mungkin publik juga sudah banyak melihat ya, entah lewat media sosial atau apapun itu, ada luka-luka lebam yang cukup menjadi pertanyaan, kenapa kecelakaan bisa menyebabkan luka lebam. Ini kan muncul berbagai asumsi dan dugaan-dugaan. Nah, itu gimana Mas dari tim hukum mencoba untuk membuktikan apa sih penyebab luka-luka yang dialami oleh korban ini? Ya, pertama yang mau saya sampaikan terkait kami menerima ada foto Mas ya. Ada foto ya Bu? Ada foto almarhum ketika sebelum dimakamkan. Saya sampaikan bahwa keluarga juga menyampaikan ke kami karena terkait dengan foto yang beredar, keluarga dari almarhum memang sedikit risih ya, karena almarhum sudah dikebumikan, dan kuburannya pun juga belum kering, tapi kenapa fotonya tersebar di mana? Nah, itu yang disampaikan ke kami, dan kami juga berharap dan menghimbau juga kepada rekan-rekan, baik itu masyarakat maupun rekan-rekan media maupun para masyarakat yang aktif di media sosial untuk tidak juga menyebarkan lebih luas, karena itu yang disampaikan ke keluarga agak sedikit tidak pas. Kemudian melanjutkan pertanyaan dari Mas Iwan terkait dengan luka-luka. Kami melihat memang ya di foto yang beredar memang ada luka di bibir Mas ya. Di bibir hasil penglihatan kami secara visual memang ada luka di bibir. Kemudian ada juga beberapa lebam yang lain
seperti itu. Cuman kami sekali lagi kita tidak bisa menyimpulkan karena kami tidak ahli di bidang itu. Karena kami bisa menganalogikan secara sederhana bahwa korban diantar ke Rumah Sakit Karyadi, tentunya di situ ditangani oleh tenaga ahli ya, dokter dan jajarannya. Kemudian pasti juga akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Nah, mungkin terkait dengan luka-luka yang tadi Mas Iwan tanyakan, saya juga menekankan kepada pihak kepolisian bahwa ada visum et repertum terkait dengan pertanyaan di beberapa sesi terkait dengan luka. Mungkin nanti dari pihak kepolisian bisa berdasarkan dari hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Karyadi. Paling kalau dari saya seperti itu, karena secara kami hanya bisa menerangkan secara visual ya. Cuman menurut kami itu tidak begitu berkompeten karena kami tidak seorang dokter ya yang bisa berkompeten lebih menjelaskan ya dari visum et repertum itu yang dijelaskan oleh ahli. Seperti itu Mas Iwan. Banyak juga ya PR polisi ya untuk menguak kejanggalan kematian dari ini ya almarhum Iko, termasuk luka lebam itu perlu juga dijawab. Nah, kami juga telah mengonfirmasi ya hal ini kepada Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto. Dia memang ini berupaya mencari visumnya untuk menguak Mas luka itu sebenarnya sebabnya karena apa. Nah, ini juga menjadi ini Mas, memang ini agak semacam ini ya opini, tapi perlu dipertanyakan juga karena aku yakin pemirsa Tribun juga bertanya-tanya soal igauan. Jadi almarhum itu sempat mengigau ketika ibunya menunggu dia di rumah sakit, bahwa dia mengigau dengan kalimat kurang lebih seperti ini ya, ampun pak, jangan pukul saya lagi gitu. Nah itu ada ya Mas, memang laporan itu atau fakta itu? Iya, kami menerima laporan ada narasi seperti itu. Ada narasi itu ya. Namun kembali lagi saya tekankan, kami sedang melakukan investigasi ya. Apakah igauan itu benar? Kalaupun itu benar, itu bisa jadi catatan dari pihak kepolisian. Kemudian apakah bisa juga nanti menjadikan bukti awal terkait dengan sebab-musabab kematian dari almarhum. Kemudian terkait dengan igauan itu, sampai dengan detik ini kami belum bisa membenarkan apakah hal itu benar terjadi, karena kami sedang melakukan investigasi juga secara lebih mendalam. Namun ketika ada dugaan asumsi atau dugaan bahwa almarhum meninggal karena kekerasan dan yang lain, kita juga belum bisa simpulkan. Dan terkait dengan keterangan dari Kabid Humas sedang melakukan proses penyidikan atau penyidikan, kami tunggu itu. Seperti itu Mas. Oke Mas. Nah, yang menjadi pertanyaan ini juga Mas, soal korban yang mengalami luka parah di bagian dalam. Itu ini pemirsa Tribuners sampai harus dioperasi. Ya kan Mas ya, betul ya, sampai harus ditindakkan operasi. Artinya ada luka cukup parah di bagian dalam ya. Nah, itu kan gimana itu Mas, kejadian-kejadian seperti itu? Karena kalau dalam peristiwa kecelakaan kan hanya biasanya kan ini ya paling ya mohon maaf ya, kadang luka-luka patah tulang atau apa, tapi ini kok ada luka di bagian limpa ya kalau nggak salah. Itu gimana Mas? Ada investigasi tersendiri nggak soal itu? Betul Mas, kita dari laporan memang masuk seperti itu. Kemudian kami juga sedang melakukan investigasi lagi menyeluruh ya, apakah memang ada operasi di situ. Cuman beberapa informasi yang kami klarifikasi, memang almarhum sebelum meninggal memang ada tindakan medis berupa operasi di limpa. Nah, namun nanti dari pihak kepolisian kembali lagi mungkin juga bisa nanti menjelaskan, karena saya meyakini bahwa dari pihak kepolisian juga akan melakukan pemeriksaan ke Karyadi juga, apakah benar itu ada operasi di limpa, dan nanti coba kita korelasikan dengan hasil investigasi kita juga seperti itu. Oke. Nah, operasi itu korelasinya dengan penyebabnya itu juga harus diketahui juga ya Mas? Ya itu nanti ahli yang menjelaskan. Ahli yang menjelaskannya. Ahli dari dokter mungkin ya yang menjelaskan. Ya kalau kita hanya mendapatkan informasi karena itu bukan bidangnya kita, kita juga hormati. Karena profesi dokter juga ada sumpah di situ. Saya percaya
dari pihak kedokteran juga akan memberikan keterangan yang benar sesuai dengan sumpahnya profesi ya, seperti itu. Oke, siap Mas Cesar. Pemirsa Tribun, tadi ya soal kronologi, kemudian ada kejanggalan-kejanggalan sudah diungkap ini ya Mas Cesar, diceritakan oleh Mas Cesar. Memang ada beberapa hal yang menjadi kejanggalan sedang diinvestigasi oleh tim ini ya, tim hukum dari PPH IK UNES. Nah, kita tadi malam sempat ini Mas, bahkan menjadi headline ya di koran cetak Tribun Jateng soal doa bersama lilin ya Mas ya di patung Dewi Temis yang menjadi simbol keadilan ya, keadilan dengan harapan kematian Iko ini menjadi mendapatkan keadilan lah, seperti itu kurang lebih. Nah, kita pengen tahu Mas, sebenarnya sosok Iko di mata teman-teman alumni maupun teman-teman mahasiswa itu seperti apa? Karena melihat tadi malam itu cukup banyak ya. Apakah ini karena ikatan alumni FH UNES yang cukup kental atau kuat atau gimana gitu? Ya, yang tadi saya sampaikan di awal, memang kami dididik ya, di Universitas Negeri Semarang, khususnya di Fakultas Hukum oleh dosen-dosen kami. Memang solidaritas itu dipupuk sejak dini. Sejak kita mahasiswa, kita dididik untuk solidaritas tinggi. Jadi ketika ada kejadian seperti ini, sangat umum dan sangat lumrah. Ketika ada rekan-rekan dari Mas Iko, almarhum Iko, dan dari alumni juga ikut turun mendoakan. Karena kami juga berharap bahwa Mas Iko yang sudah pergi itu amal dan ibadahnya diterima oleh Tuhan. Dan terkait dengan agenda yang semalam, memang benar Mas, yang benar. Itu dilakukan atau diselenggarakan di kampus FH Fakultas Hukum UNES dengan doa bersama. Kemudian terkait dengan sosok, memang beberapa rekan-rekan satu angkatan dari Mas Iko ya, itu menerangkan bahwa beliau memang sosok yang baik, humble, dan tergabung di DPM dan aktif juga di mahasiswa ya. Kemudian sosok yang banyak temannya juga, dan wajar ketika beliau pergi meninggalkan rekan-rekan, banyak rekan-rekan yang ikut mendoakan melalui solidaritas doa bersama di patung Dewi Temis dengan harapan keadilan perkara yang simpang siur ini dengan beberapa banyak narasi bisa terungkap seperti apa kebenarannya dan bisa terang benderang, tidak menyisakan satu pertanyaan kejanggalan pun. Itu harapannya dari rekan-rekan mahasiswa dan alumni seperti itu. Nah kalau dari pihak rektorat ya, dari kampus itu ini juga ya menegaskan bahwa sosok Iko ternyata berprestasi karena 2 semester itu nilainya cukup sangat memuaskan seperti itu. Kemudian Iko keluar pada malam sebelum ini ya, kejadian yang menimpa almarhum, itu juga jiwa solidaritas almarhum ya untuk mendatangi temannya yang infonya tertangkap di Mapolda Jateng akibat adanya aksi. Itu betul ya Mas? Ya, memang laporan yang masuk ke kami memang seperti itu, bahwa almarhum izin kepada orang tua untuk keluar. Memang awalnya menurut informasi ya, itu memang dilarang karena dari pihak keluarga memang mengetahui ya situasinya sedang tidak baik-baik saja. Namun karena jiwa solidaritasnya dari almarhum, izin untuk menjemput rekan-rekan yang ada di Polda. Namun kemudian tidak ada kabar sampai ada kabar meninggalnya almarhum, seperti itu. Kalau yang diterima keluarga pukul berapa Mas? Ya, dari laporan yang kami himpun, laporan dari pihak keluarga pukul 11. Namun kami juga akan menginvestigasi lagi. Namun saat ini pun kita juga mengetahui ya sosok atau kita mengetahui bahwa kondisi keluarga dari almarhum ingin membutuhkan pemulihan dulu atas duka cita yang mendalam dari keluarga atas meninggalnya dari almarhum. Jadi kami tidak bisa secara kemudian mendesak pertanyaan-pertanyaan yang menurut kami sensitif. Seperti itu Mas Iwan. Nah, kita juga ingin mengetahui Mas, saat ini kondisi keluarga itu memang tentu sangat shock berat. Itu almarhum itu anak pertama ya Mas?
Iya, anak pertama. Anak pertama, satu-satunya cowok atau? Setahu saya cuma anak pertama. Cuma anak pertama ya. Itu kondisi keluarga saat ini gimana Mas? Apakah dari tim hukum seperti itu, apakah ada upaya untuk semacam apa ya, mitigasi keamanan atau hal-hal semacam itu? Ya, jadi memang setelah kejadian ini kami juga komunikasi dengan pihak keluarga. Dari pihak keluarga juga meminta kami untuk mengkondisikan agar steril ya, lokasi. Jadi juga membatasi ketika nanti ada pelayat setelah meninggalnya Mas Iko, kemudian mau melayat, pihak keluarga juga membatasi karena mereka masih membutuhkan waktu untuk membangkitkannya tadi ya, yang saya sampaikan. Kemudian kami juga berusaha membuat kondusif juga di lingkungan. Seperti itu sih Mas Iwan. Tapi sejauh ini Mas ya, keluarga ya mohon maaf ya, karena ini kan dari upaya pengungkapan fakta ini kan tentu ada beberapa pihak yang diduga tidak senang seperti itu. Itu sudah ada ini nggak Mas? Ada upaya atau ada semacam intervensi yang didapatkan oleh keluarga seperti itu? Ya, kami sangat menjaga erat agar hal itu tidak terjadi. Jadi pihak keluarga sangat percaya penuh dengan kami menjaga amanat itu dan dengan tujuan bahwa agar tidak ada sekelompok orang atau pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan momen ini ya, kita menjaga itu sih. Oke ya, semoga keluarga ini ya almarhum tetap inilah ya aman dan selalu sehat seperti itu. Nah Mas, terakhir mungkin ya, pemirsa Tribuners, ini tim PBH IKA UNES sedang melakukan investigasi internal juga ya Mas ya, untuk mencoba mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Nah ini Mas, mungkin harapannya Mas ya, harapannya dari kasus kematian Iko ini seperti apa Mas? Ya, harapannya tentu sebab musabab kematian dari almarhum bisa terungkap sesuai dengan kebenarannya. Ya. Ketika ada narasi-narasi yang lain, kami juga berharap pihak kepolisian ketika sudah menyimpulkan kematian dari almarhum karena kecelakaan, tolong nanti diproses sesuai dengan saksi bukti yang memang relevan. Kemudian apabila dugaan-dugaan kami almarhum Iko meninggal karena bukan kecelakaan, dengan alasan bahwa Mas Iko ingin menyuarakan aspirasinya, kami menyampaikan akan mengawal perkara ini sampai tuntas. Karena tidak boleh ada darah setetes pun dari seseorang ketika dia mau menyuarakan keadilan. Itu tidak boleh. Ketika kita mengerucut di undang-undang tentang kemerdekaan menyuarakan aspirasi di depan umum ya, di situ di pasal 8 menyebutkan bahwa tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh dihalang-halangi. Kami berpedoman dalam aturan undang-undang itu. Tapi kami berharap dengan proses yang sudah dilakukan oleh kepolisian, yang mana mengerucut kepada laka lantas ya, kecelakaan, kami juga meminta dari pihak kepolisian terbuka kepada masyarakat agar tidak bergulir bola panas dan terbuka kepada masyarakat terkait dengan hasil penyelidikan atau penyidikan berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang memang relevan. Seperti itu Mas. Siap Mas. Sampai nih Mas, aku baru kepikiran soal ini Mas. Polda Jateng kan menantang ya kepada tim hukum atau keluarga untuk melaporkan kasus ini. Nah, sebenarnya ini tuh kasus ini apakah semacam delik aduan atau apa Mas? Kok apakah seharusnya polisi memproses kasus ini tanpa harus melapor atau seperti apa? Ya, kalau kita menganalisa terkait dengan adanya delik aduan dan delik biasa, kami menangkap maksud dari pihak kepolisian mempersilahkan ketika ada kejanggalan, kemudian melaporkan. Kami berasumsi bahwa pihak kepolisian mempersilahkan kepada pihak keluarga apabila ada kejanggalan-kejanggalan silakan untuk melaporkan.
terkait hal tersebut, kami menangkap bahwa pihak kepolisian mempersilahkan seluas-luasnya kepada pihak keluarga untuk melaporkan terkait dengan adanya dugaan-dugaan yang kami juga rasakan, dengan harapan publik tidak kemudian bergulir bola liar tadi, seperti itu. Kemudian terkait dengan adanya delik aduan dan delik biasa, apabila kacamata dari pihak kepolisian tanpa adanya laporan bisa diproses, ya lakukanlah seperti itu. Dan apabila nanti membutuhkan saksi dan membutuhkan bukti, kami juga berpesan untuk LPSK turun. Apabila nanti dugaan-dugaan yang tadi kita bicarakan itu terjadi, bahwa tidak ada sebab musabab kematian dari almarhum bukan dari kecelakaan. Saya harapkan LPSK juga turun, karena kami juga khawatir dari beberapa rekan-rekan almarhum itu juga ada intimidasi, ada kemudian teror ya. Makanya kami berharap juga LPSK juga turun di situ. Terkait dengan pertanyaan Mas Iwan, adanya delik aduan dan delik biasa, kami menanggapinya seperti itu. Kalau itu dari kacamata kepolisian menganggap bahwa bisa diproses tanpa aduan, lakukan. Tapi kembali lagi pesan dari keluarga, saat ini keluarga tidak mau mengambil upaya apapun karena dari keluarga ingin diberikan waktu ketenangan. Siap, makasih Mas. Pemirsa Tribun, begitu obrolan kita dengan Mas Adi Putra Caesar, Ketua PPH IK UNES, yang ini ya menjadi kuasa hukum atau menjadi pendamping dari keluarga Iko Julian Junior, mahasiswa UNES Fakultas Hukum angkatan 2024 yang mengalami kecelakaan yang berujung meninggal, dan kematian itu masih janggal seperti itu. Begitu dulu di segmen Saksi Kata. Selamat jumpa lagi di segmen-segmen berikutnya. Terima kasih. Masih Mas Caesar. Siap, Mas Iwan. Terima kasih juga. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.